Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bulan Zulhijjah adalah termasuk salah satu dari 4 bulan yang diharamkan atau 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam. Maka berkenaan dengan itu, pada video kali ini kita akan membahas satu peristiwa dalam bulan Zulhijjah, yaitu taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap perintah Allah untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum beliau mempunyai putra pernah berkorban di suatu hari pengorbanan. Korban beliau berupa 100 ekor unta, 300 ekor sapi, ditambah lagi dengan 1000 ekor kambing. Semua daging korban itu dibagikan kepada semua umat beliau. Orang-orang merasa kagum akan kemurahan hati Nabi Ibrahim bersedekah. Nabi Ibrahim alaihissalam bersabda, "Ini baru sekedar unta, sapi, dan kambing. Berapapun banyaknya, yang jelas mereka itu binatang yang tidak akan sama nilainya dengan manusia. Seandainya saya mempunyai anak, kemudian Allah memerintahkan saya untuk mengorbankannya, saya akan korbankan." Kemudian berselang beberapa tahun sesudah itu, beliau pergi ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Di atas batu mulia di tempat itu, beliau berdoa terdapat dalam surah As-Saffat ayat 100 yang artinya, "Ya Tuhanku, berilah aku anak dari golongan orang-orang yang saleh." Doa beliau sangat makbul. Tidak lama sesudah itu, permaisuri beliau yang kedua, Siti Hajar, hamil. Setelah kandungan cukup waktu, maka akhirnya permaisuri beliau melahirkan seorang putra yang cantik lagi gagah. Nur Muhammad berkilauan cahayanya di kening beliau. Dinamakanlah putra tercinta itu Ismail, artinya dengarlah permohonanku ya Allah. Putra itu sangat gagah, budi pekertinya sangat mulia, ayah dan bundanya sangat sayang kepadanya. Pertumbuhan badannya subur karena dia selalu sehat. Manakala cukuplah usia Nabi Ismail 7 tahun, sumber yang lain mengatakan 13 tahun, yang mana anak dalam usia sekian itu sedang mengharapkan kasih sayang ayah bunda yang lebih tinggi. Karena sebentar lagi dia akan mencapai usia remaja yang memerlukan bimbingan yang betul-betul mantap untuk membentuk seorang anak menjadi anak yang baik. Tidak disangka-sangka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari sebelumnya bahwa janjinya itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat pada tanggal 8 Zulhijjah, beliau bermimpi menyembelih putra kesayangannya itu. Mimpi pada Nabi adalah wahyu, berarti itu adalah perintah dari Allah untuk berkorban dengan putranya sesuai dengan janjinya, bahwa kalau beliau akan dianugerahkan oleh Allah anak, kemudian beliau akan diperintah untuk mengorbankannya, maka beliau akan berkorban. Setelah beliau bangun, beliau berpikir, apakah benar itu perintah Allah atau tidak? Kalau benar tetapi tidak dilaksanakan, berarti durhaka kepada Allah. Tetapi kalau tidak benar kemudian dilaksanakan, berarti zalim terhadap anak sendiri, malah juga merugikan. Karena beliau berpikir pada waktu itu, maka dinamakanlah malam itu malam pemikiran atau malam tarwiyah. Kemudian malam berikutnya tanggal 9 Zulhijjah, beliau mimpi lagi persis dengan yang pertama. Maka dengan petunjuk yang kedua ini, beliau tahu benar bahwa itu memang betul perintah Allah. Maka dinamakanlah malam itu malam Arafah, karena Arafah artinya mengetahui. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah, beliau mimpi lagi yang ketiga kalinya. Maka dari waktu itu, beliau berniat untuk mengorbankan putranya besok pagi. Maka dinamakanlah malam itu malam pengorbanan. Itulah asal mula malam tarwiyah, malam Arafah, dan malam pengorbanan.
Sahabat beriman, kemudian pada keesokan harinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengasah pisaunya sampai tajam betul, karena yang akan disembelih adalah manusia, bukan binatang, supaya satu kali sembelih saja leher putranya itu terputus. Selain pisaunya tajam, juga beliau membawa tali yang kuat untuk mengikat putranya supaya jangan sampai bergerak. Kemudian kepada Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail, beliau memerintahkan dengan sabdanya, mandikan Ismail sebersih-bersihnya, kemudian pasangkan pakaiannya yang paling bagus, harumkan dia dengan kasturi, saya mau membawa dia pergi. Siti Hajar segera melaksanakan perintah Nabi Ibrahim itu. Setelah Nabi Ismail siap dengan pakaian barunya dan wangi-wangiannya, Nabi Ibrahim bersabda, anakku, mari kita pergi ke Mina. Kamu berangkat duluan, nanti ayah belakangan. Nabi Ismail mengikuti dengan patuh perintah ayah bundanya. Nabi Ibrahim mengikuti agak jauh dari belakang sambil membawa pisau tajam dan tali. Sedangkan Siti Hajar tenang saja di rumah. Beliau belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan juga pada waktu itu, iblis dengan semua anak buahnya sibuk mengatur siasat. Dan salah satu saja dari yang tiga berhasil dia goda, maka akan turunlah murka Allah atas keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama kali, iblis datang menyerupai dirinya seperti orang tua. Cepat dihadangnya Nabi Ismail di suatu tempat dan menakut-nakuti dengan katanya, Ismail, kamu akan disembelih oleh ayahmu. Lihat, kamu dibawakan pisau dan tali. Nabi Ismail tenang saja. Beliau menjawab dengan sabdanya, mana bisa, ayahku bukan gila akan menyembelih anaknya. Kemudian setan menjawab, ayahmu betul bukan gila, tetapi dia mengaku diperintah oleh Allah. Kemudian Nabi Ismail menjawab, kalau beliau diperintah oleh Allah, memang wajib ditaati. Saya siap dikorbankan karena Allah yang punya kehendak. Saya wajib mentaati perintah Allah, sekalipun nyawa saya harus dikorbankan. Alangkah sakit hatinya iblis karena Nabi Ismail tidak gentar sedikit pun. Dia tidak putus asa. Dia kembali menemui Nabi Ismail kedua kalinya, tetapi Nabi Ismail tampaknya semakin tabah. Terakhir, dia mencoba sekali lagi untuk menakuti Nabi Ismail alaihi salam. Pada kali yang ketiga ini, Nabi Ismail menjadi marah. Diangkatnya batu kecil, dilemparnya iblis kena matanya yang kanan sehingga dia menjadi buta. Itulah sebabnya sampai seterusnya mata iblis buta yang kanan. Setelah iblis putus asa menggoda Nabi Ismail, maka dia langsung untuk menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu menggoda Nabi Ibrahim, gayanya lain, bukan gaya menakutkan, tetapi gaya sedih. Dia menangis beriba-iba dengan katanya, wahai Rasulullah, sampai hati Anda akan menyembelih putra yang begini cakap. Tidak ada seorang pun anak di dunia ini yang sama gagahnya dengan dia. Dan bukan hanya Anda saja dengan ibunya yang mencintainya, tetapi semua orang. Saya mohon, janganlah Anda menyembelihnya, wahai Nabi Allah. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ini perintah Allah, bukan kemauanku sendiri. Tidak mungkin saya akan menyembelih anak saya kalau tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis berkata lagi, iya, walaupun Allah yang memerintah, kalau perintah berat seperti ini, jangan ditaati. Nabi Ibrahim menjadi marah. Waktu itu beliau mengetahui bahwa itu adalah iblis. Maka sabdanya, musuh Allah, pergi sana. Kamu adalah musuh Allah yang nyata. Iblis kecewa lagi. Bukan main sakit hatinya. Tinggal satu lagi harapannya, yaitu Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Di sini dia lebih optimis akan berhasil, lantaran orang wanita punya perasaan lemah lembut. Kalau saja Siti Hajar tidak tahan menekan perasaan kasihannya, tentu saja Nabi Ismail akan gagal menjadi korban. Iblis segera lari menemui Siti Hajar yang sedang duduk tenang-tenang di rumah. Iblis datang dengan wajah pucat, seperti orang terkejut, malah disertai air mata, tetapi air mata buaya. Dia beriba-iba pada Siti Hajar mengatakan, Anda senang-senang saja tinggal di rumah, padahal putra Anda akan disembelih oleh bapaknya. Siti Hajar menjawab, tidak mungkin seorang nabi akan melakukan perbuatan zalim. Kata iblis lagi, beliau mengatakan bahwa beliau diperintah oleh Allah, bukan kemauannya sendiri, tetapi putra Anda begitu cantik,
gagah, berbudi pekerti tinggi. Tak ada satupun di dunia ini yang sama dengan dia. Meskipun diperintah oleh Allah, janganlah ditaati. Mendengar kata-kata itu, Siti Hajar mengetahui bahwa itu adalah iblis yang mau menggagalkan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan marah beliau berkata, "Pergi sana, hai musuh Allah yang terkutuk, kamu musuh Allah yang nyata." Alangkah sakitnya hati iblis, segala tipu dayanya tidak ada yang berhasil. Dengan gagalnya merayu ketiga orang kekasih Allah itu untuk mendurhakai Allah, maka putus asalah dia untuk mencari pengikut jalan itu. Kemudian sampai di Mina, Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail berhenti di dekat sebuah batu besar. Nabi Ismail pun berhenti. Beliau belum mengetahui akan mengapa beliau di tempat itu. Nabi Ibrahim berusaha menekan perasaan terharunya. Dengan suara sedih beliau bersabda, "Wahai anakku, sesungguhnya saya bermimpi menyembelih kamu. Maka sekarang bagaimana pendapatmu? Kalau kamu berani disembelih, maka perintah Allah akan kulaksanakan. Tetapi kalau kamu tidak berani disembelih, mohonlah kepada Allah supaya dimaafkan atau digagalkan." Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan itu. Ayah akan menjumpai Ananda, termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim alaihissalam sangat kagum mendengar jawaban putranya. Tidak gentar sedikit pun walaupun akan berpisah nyawa dengan badannya. Kemudian Nabi Ismail bersabda, "Ayah, sebelum ayah menyembelih Ananda, ikatlah kaki tangan Ananda supaya Ananda tidak bisa bergerak. Nanti ayahanda kena percikan darah dari Ananda. Kemudian setiap ayahanda melihat darah itu, ayahanda akan bersedih, maka akan berkuranglah pahala ayahanda." Maka diikatlah kaki tangan Nabi Ismail alaihissalam dengan tali yang kuat itu. Kemudian Nabi Ibrahim bersabda, "Apa kamu perlu berpesan buat ayah dan ibumu di rumah?" Nabi Ismail bersabda, "Perlu ayah. Kalau ayah menyembelih Ananda, sing-singkan jubah ayahanda. Jangan sampai kena percikan darah Ananda. Jangan ayahanda menceritakan pada ibunda bagaimana ayahanda menyembelih Ananda. Nanti beliau terlalu sedih sehingga pahalanya akan berkurang. Jangan ayahanda membawa anak-anak yang sebaya dengan Ananda ke rumah ibunda. Nanti beliau teringat putranya yang menjadi korban. Beliau bersedih hati sehingga kelihatannya kurang sabar. Nanti bila mana sudah berpisah badan dengan nyawa Ananda, Ananda melepaskan nafas yang terakhir, berpisah dengan ayahanda. Bawalah pakaian Ananda pulang, taruhlah di rumah ibunda, menjadi kenang-kenangan di hari tuanya bahwa beliau pernah punya putra yang dikorbankan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bersabda, "Sebaik-baik orang yang menolongku mentaati perintah Allah adalah engkau, anakku." Maka dibaringkanlah Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menelan ratap tangisnya karena sedih. Dengan ikhlas hati beliau berserahkan putranya ke hadirat Allah. Setelah ditepatkannya letak mata pisau itu di leher Nabi Ismail, beliau memicingkan mata lalu menyembelih putranya dengan pisau yang tajam. Tetapi aneh, sedikit pun tak mempan. Malaikat-malaikat yang ada di langit menangis menyaksikan adegan yang mengerikan itu. Malaikat-malaikat itu bersabda, "Ya Allah, berat sekali ujian yang kau berikan, berat sekali ujian yang kau turunkan buat kekasihmu. Kalau Nabi Ismail disembelih, siapakah yang akan mengganti ayahnya nanti memelihara agama ini di muka bumi?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lihatlah, itulah hambaku. Kamu mengira dahulu bahwa manusia akan berbuat durhaka di bumi dan saling bunuh menumpahkan darah. Sekarang saksikan, hamba-hambaku itu sangat taat melaksanakan perintahku meskipun harus mengorbankan nyawanya." Nabi Ibrahim mengulang lagi lebih keras menyembelih putranya. Para malaikat semakin sedih, tetapi sembelihan itu pun tidak mempan meskipun tidak ada bekasnya. Nabi Ismail bersabda lagi, "Ayah, mungkin ayah tidak punya tenaga, dipengaruhi oleh rasa cinta terhadap Ananda, atau mungkin pisau ayahanda yang masih tumpul." "Tidak anakku," sabda Nabi Ibrahim, "tenaga ayahanda cukup besar dan pisau ini sangat tajam." Kemudian beliau letakkan pisau itu pada batu besar di dekatnya, dan tiba-tiba batu itu pun langsung pecah. Maka sabda Nabi Ibrahim, "Inilah, lihat anakku,
Tenaga ayahanda masih besar dan pisau ini sangat tajam. Kepada pisau itu beliau bersabda, "Hai pisau, batu yang keras bisa kamu pecahkan. Mengapa leher anakku yang lunak tidak bisa kamu putuskan?" Takdir Allah, pisau itu menjawab, "Ya Khalilullah, engkau menyuruh putuskan, tetapi Allah melarang. Maka firman Allah lah yang saya dahulukan." Kemudian Nabi Ismail bersabda, "Ayah, buka saja ikatan kaki dan tangan Ananda, supaya tidak kelihatan oleh malaikat bahwa Ananda dipaksa." Putra kekasih Allah ikhlas melaksanakan perintah Allah bagaimanapun beratnya, dan Ananda akan mencoba tidur tertelungkup. Mungkin dengan cara seperti itu, leher Ananda lebih cepat putus. Maka dibukalah ikat kaki tangan Nabi Ismail alaihissalam dan beliau tidur tertelungkup. Nabi Ibrahim memejamkan matanya lagi, lalu menyembelih putranya. Jibril turun atas perintah Allah membawa kibas Habil putra Nabi Adam dahulu. Karena sewaktu kibas itu dikorbankan dahulu pada masanya Habil, turunlah api tanpa asap dari langit membawa kibas itu ke surga. Di sana dipelihara selama 4000 tahun sampai diturunkan lagi ke dunia menjadi pengganti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka dengan kejadian itu, Jibril kagum melihat kedua orang kekasih Allah itu sama-sama taat melaksanakan perintah Allah. Beliau memindahkan Nabi Ismail ke samping Nabi Ibrahim dan menggantinya dengan kibas itu. Kemudian malaikat Jibril bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Nabi Ibrahim menjawab, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Nabi Ismail menjawab lagi, "Allahu Akbar walillahil hamd." Akhirnya yang terputus adalah leher kibas. Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah. Alangkah gembiranya Nabi Ibrahim melihat putranya selamat, ditukar dengan kibas. Maka pulanglah beliau bersama putranya sambil memuji Allah atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim bergurau dengan putranya, "Siapakah yang lebih pemurah, ayah atau kamu?" Nabi Ismail menjawab, "Ananda lebih pemurah." "Bukan, ayahanda lebih pemurah, karena anak yang sangat ayahanda cintai, ayahanda korbankan karena Allah." Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Ayahanda akan punya putra yang banyak, yang dikorbankan satu, tetapi Ananda punya nyawa hanya satu. Ananda korbankan juga karena mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab."